Halo, berjumpa lagi di seri Quick Demografi bersama Yogo Aryo Jatmiko. Konsep umur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, umur adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Menurut Thurston, jenis perhitungan umur manusia dibagi menjadi 3. Usia kronologis, di mana penghitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia. Usia mental, di mana penghitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang. Misalkan seorang anak secara kronologis berusia 4 tahun, akan tetapi masih merangkap dan belum dapat berbicara dengan kalimat lengkap dan menunjukkan kemampuan yang setara dengan anak berusia 1 tahun, maka dinyatakan bahwa usia mental anak tersebut adalah 1 tahun. Dan yang ketiga, usia biologis, di mana penghitungan usia dihitung berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang. Melansir situs BPS, dalam demografi, konsep umur mengacu pada keadaan ulang tahun terakhir. Artinya, umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah. Sebagai contoh, seorang berumur 15 tahun 11 bulan, maka dicatat berumur 15 tahun. Seseorang berumur kurang dari 1 tahun, maka dicatat berumur 0 tahun. Pengumpulan data umur harus dilakukan secara seksama dan cermat, mengingat pentingnya informasi umur. Secara umum, terdapat 3 jenis kesalahan yang sering ditemui dalam pencatatan umur. Yang pertama, kesalahan penuturan umur atau age misstatement. Kesalahan ini terjadi karena responden memang tidak tahu berapa umurnya, lupa dan tidak punya catatan terkait dengan umur, atau tidak bersedia menyebutkan umurnya sehingga petugas pendataan lapangan harus mengira-ngira umur responden. Kedua, kesalahan terkait digit preference. Ada kecenderungan orang untuk menyebutkan umur berakhiran 0 atau 5 dan menghindari umur berakhiran 1. Dan yang ketiga, kesalahan pencatatan umur dalam jumlah penduduk kelompok umur tertentu sering mengakibatkan underestimate atau overestimate. Underestimate terjadi pada kelompok umur di bawah 5 tahun, terutama jumlah bayi baru lahir, kelompok umur tua, dan anggota rumah tangga lainnya seperti pembantu atau sopir yang menginap. Sedangkan overestimate untuk penduduk usia muda dan usia produktif, baik yang kuliah, sekolah, atau bekerja di kota lain tetap dicatat sebagai anggota rumah tangga.